Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang beragama lain, untuk sahabat-sahabat di seluruh tanah air Indonesia. Seperti biasa, untuk kali ini di acara Kopi Dangdut. Kopi, Madang, Udut, Surya 16. Seperti biasa, di acara Kopi Dangdut, Bang Ompong akan mengulas tentang dua perkara hidup yang untung dan yang rugi. Kali ini sebelum kita mengulas banyak, nikmati dulu kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, untuk kopi dangdut, kopi Madang dan Udut. Berhubung untuk Madang baru dimasak, kita udut dulu. Surya 16 yang akan menambah suasana jadi cerah karena ada Surya 16-nya sebagai support untuk acara kita di acara Kopi Dangdut. Kopi Madang Udut. Ya, sekali lagi untuk rekan-rekan yang ingin bergabung dengan YouTube Mbah Ompong Mayong, silakan untuk channelnya Mbah Ompong Mayong. Dan jangan lupa bantu untuk subscribe-nya ya, dan ditonton juga di-share agar dapat membantu untuk kelancaran YouTube Mbah Ompong Mayong. Kita ngerokok dulu atau udut ya, kalau bahasa Jawanya itu udut, bahasa Sunda juga udut. Alhamdulillah, setelah kita menikmati Surya 16, suasana jadi agak terang karena mendapat Surya 16. Untuk pagi kali ini tanggal 20 di hari Minggu, Desember 2020, kita akan mengulas ibarat orang hidup yang silau dengan urusan dunia atau hanya cinta kepada dunia, ibarat orang buta. Jadi kenapa diibaratkan orang buta? Karena silau dengan urusan dunia. Kalau orang cinta dengan urusan akhirat tapi tidak begitu memikirkan urusan dunia, itu ibarat orang pincang. Nah, jadi nanti bisa dibedakan antara buta dan pincang. Untuk yang pertama, orang yang buta, ibarat buta, yang silau dengan urusan dunia, itu walaupun dia matanya terbuka, bisa melihat ke sana kemari, berhubung ibaratnya buta sehingga tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Masalahnya kita diibaratkan buta. Jadi seandainya ada di meja itu ada coklat, susu coklat maksudnya, terus sebelahnya ada tai ayam yang agak coklat itu, kita raba, itu dianggap sama, dianggap susu coklat itu juga dipegang rasanya lengket, dan tai ayam yang coklat juga lengket karena dia tidak bisa melihat, jadi hanya meraba. Itu ibaratnya untuk di dunia yang silau dengan urusan dunia, jadi halal haram tidak tahu, antara tai ayam dan coklat tidak tahu kalau kecuali dicium. Ya, artinya
kalau orang sudah silo dengan urusan dunia, akhirnya tidak bisa membedakan yang datang, ya, diibaratkan orang buta tadi. Seandainya kita berjalan menuju ke sesuatu tempat atau ke rumah yang jauh atau di villa, di situ kita ada anak perempuan dan yang satu lagi istrinya misalnya, tapi berhubung tidak tahu, diibaratkan buta tadi, maka terkadang bisa yang diambil yang bukan muhrimnya. Ini satu gambaran. Kita di lampu merah, kita di jalan-jalan, kita bisa ke pegunungan, ke panorama yang indah. Berhubung ibaratnya orang buta tidak bisa menikmati keindahan itu. Tuh. Jadi kalau Anda terlalu silo dengan urusan dunia, maka ibaratnya orang buta. Jadi tidak bisa membedakan antara halal haram, merah hijau kuning, antara istri cantik dan tidak, itu antara istri sendiri atau bukan muhrimnya, tidak bisa membedakan. Tapi kalau Anda cinta dengan urusan akhirat, ibaratnya orang pincang. Nanti kita tinggal menentukan pilihan yang mana yang kita tekuni. Syukur kalau dua-duanya kita bisa mewujudkan Robbana atina fid dunya hasanah. Untuk dunia, ya, kita sudah nikmat. Dan untuk yang kedua, wafil akhirati hasanah. Kalau dua-duanya kita bisa dapat, ibarat orang yang sempurna. Matanya melek, juga kakinya ndak pincang. Karena kita dua-duanya dapat. Makanya kita tinggal pilih. Untuk ketiga golongan ini atau tiga pilihan ini kita bisa pilih. Yang satu, kalau silo dengan urusan dunia, tidak mengenal apa-apa, ibaratnya orang buta. Tapi kalau yang cinta hanya urusan akhirat, ibarat orang pincang. Tapi kalau kita cinta dengan dunia, menyintai dunia juga menyintai akhirat, yang doa seperti biasanya kita ucapkan atau berdoa, seluruh masyarakat Indonesia yang merasa muslim pasti menggunakan doa Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk yang kedua tadi, ulasan yang kedua, ibarat orang pincang. Jadi sekalipun pincang, tapi matanya kan masih melek. Jadi masih bisa membedakan antara itu lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, istri orang, istri sendiri, anak orang, anak sendiri, itu halal, itu haram, itu tai ayam, itu coklat, bisa membedakan karena hanya kakinya yang pincang. Karena apa? Kok diibaratkan orang yang cinta dengan akhirat diibaratkan orang pincang karena yang cinta dengan akhirat saja. Karena dunianya dia tidak dapat, tidak begitu banyak memiliki. Jadi pincang, serba kurang, istilahnya gitu. Tapi kalau dua-duanya kepingin terwujud, pilihannya ketika tadi, kita harus untuk meraih namanya Robbana atina fid dunya hasanah. Ini kita harus merangkul dari segala aspek ataupun segala komponen. Contohnya untuk di dunia kita pengen nikmat, dekati dulu untuk pejabat-pejabat negara, mulai dari bawah RT contohnya. Ini Bapak sudah buktikan, tidak hanya sekedar cerita. Alhamdulillah, dalam rangka mensyukuri nikmat dekat sama pejabat sudah saya buktikan. Jadi kenal sama RT saja enak, apalagi dengan lurahnya. Semakin meningkat ke atas, kenal dengan camatnya, dengan bupatinya, dengan polisinya, dengan TNI-nya. Alhamdulillah, sehingga Mbak Ompong pernah mulai dari tahun 78 itu sudah pernah dikenal sama Pak Bambang Sumitro selaku camat Karanganyar. Waktu itu Bapak Bambang Sumitro, beliau menjabat camat Karanganyar Demak. Itu saya sempat ditawarin, Nang, kalau pengen punya SIM,
ngomong saja sama Bapak ya. Nanti dibantu sama Bapak. Alhamdulillah karena kita bisa dekat sama pejabat-pejabat mulai dari tingkat RT sampai seterusnya. Sehingga di situ setelah saya bilang sama Pak Bambang Sumitro, ya gitu, langsung lurah dipanggil. Lurah tolong untuk ini ponakan saya Mbah Ompong dibikinkan KTP. Nah, jadi waktu itu saya pernah punya KTP Karanganyar Demak. KTP itu untuk ngurus SIM. Ternyata di Polres Demak pada waktu tahun 78 itu komandannya masih mayor, namanya Pak Sutrisno. Itu punya anggota atau anak buah namanya Pak Palil Nasirun. Alhamdulillah saya masih ingat. Nah, pada waktu itu kalau tidak salah pangkatnya baru Letnan 1 karena belum ada perubahan nama pangkat. Kalau dulu kan masih sama kayak tentara, ada Kopral 1, Kopral 2, Letnan dan sebagainya. Sekarang sudah dipindah namanya untuk Polri. Kita juga mengenal masalah dunia. Jadi untuk ada Bribka, ada Aibda Aibtu, ada Kombes, ada Komjen dan sebagainya. Tapi kalau tentara masih tetap Sersan, Sersan 1, Sersan 2 sampai Sersan Kepala, Sersan Mayor dan seterusnya, Letnan 1, Letnan 2, Pembantu Letnan 1, Letnan 2 itu misalnya, terus Letnan 1, Letnan 2, terus sampai Kapten dan seterusnya. Jadi setelah kita benar-benar bisa menikmati urusan dunia dengan nikmat, itu tadi harus kita dekatkan dengan para pejabat-pejabat yang menjabat dunia. Jadi malah kalau Mbah Ompong prinsipnya tidak suka benturan dengan ulama dan umarok, justru kepengen bagaimana caranya bersatu agar terwujud Robbana atina fid dunya hasanah, nikmat di dunia, juga wafil akhirati hasanah wakina ada benar. Nah ini yang kita jarang-jarang merenungkan. Kalau kita kepengen nikmat urusan akhirat, maka kalau Mbah Ompong ngomong cintailah atau dekatilah minyak wangi ya. Jadi kalau kita mendekati minyak wangi itu siapa? Minyak wangi itu adalah orang-orang yang ilmunya manfaat untuk orang lain ya. Jadi seandainya kita ada tetangga itu ustadz, kiai dan sebagainya, tapi orangnya masya Allah untuk ilmunya selalu diberkahkan pada orang lain, itu didekatin. Karena saya ibaratkan minyak wangi itu sudah saya praktekkan, tidak hanya sekedar cerita. Mbah Ompong sewaktu masih kumpul berandal tahun 70-an, tidak kenal kiai. Kalau ada kiai itu rasanya tuh malu, takut gitu, menghindar. Tapi setelah kita mau dekat, alhamdulillah pepatah orang-orang bijak adalah tak kenal maka tak sayang. Nah, bisanya kenal harus kita dekat dulu. Nah, akhirnya saya dekat sama para ustadz, para kiai. Ternyata nikmatnya masya Allah. Ini benar, bukan saya berarti untuk menyanjung ngagung-ngagungan orang-orang yang ilmunya manfaat, bukan. Dan minyak wangi ini tidak hanya sekedar kiai, camat, polisi dan sebagainya. Kalau ilmunya manfaat, orangnya arif ulama, itu termasuk masya Allah. Karena dari tadi yang untuk pertanyaan pertama tadi urusan dunia, itu saya sampai KTP gratis, SIM gratis sudah 4 kali kalau tidak salah. Ingat saya yang pertama ditolong oleh Pak Palil Nasirun, Polres Demak pada waktu itu. Terus untuk yang kedua saya ditolong oleh Pak Suhirman selaku Kasat Lantas Jepara. Terus ada Pak Andrian Syah, Kasat Lantas di Cianjur. Terus untuk yang di Jakarta juga gitu, pernah ditolong tapi bukan di Jakarta, di daerah Tangerang, di Cipondoh tepatnya, di Gang Kancil. Alhamdulillah semua kita deketin dan terasa nikmat. Makanya kalau kita mau dua-duanya dapat, seperti orang yang sempurna, matanya bisa melihat, kakinya tidak pincang, yuk kita bareng-bareng bersama-sama demi tercapainya kejayaan Indonesia. Kita dekat para pemimpin-pemimpin negara, juga kita dekat sama para ulama, para ustadz dan lain sebagainya, agar kita bisa mencapai tujuan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tahu wa qina ada benar. Nah kayak gini nih Mbak Ompong bukan ahli mondok, bukan. Karena Mbak Ompong ada rasa cinta terhadap minyak wangi. Guru-guru saya banyak alhamdulillah.